Dr. Abdullah Mahwa, saya akan mempersilahkan kepada yang ibu, karena sudah hadir di sini juga Ibu Husnul Mar'iyah PhD. Apakah monitor Dr. Husnul Mar'iyah PhD? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan 10 menit Ibu. Oke. Terima kasih Pak Slamet. Terima kasih kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan doa saya ya pada para ulama, para kiai NU supaya tetap sehat, supaya bisa memimpin rakyat Indonesia yang hari ini gonjang-ganjing gak karuan ini. Dan kepada semua hadirin yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Amin. Pertama, tadi sudah saya dengarkan pada saat Bang Rizal sama yang Angkatan Laut tadi. Pertama, isu IKN. Nah, ini sebetulnya kadang-kadang kalau perspektif saya ilmu politik di sini ya. Balik lagi ke sejarah konstruksi Indonesia. Kalau tadi dihubungkan ke sejarah, tadi dikatakan Jakarta, Jayakarta, Fathahilah, semuanya ada relasinya. Jadi Jakarta, saya takut pemindahan ini dalam kerangka juga yang tidak suka dengan, terutama karena Civil Islam pada saat 411212 menjadi momentum bagaimana caranya Islamofobia dan sebagainya di dalam konteks global. Nah, ini sebetulnya instrumen-instrumen yang digunakan dalam konteks itu. Biasanya saya tanya kepada mahasiswa atau masyarakat, cepat 50 tahun kata siapa? Salah. Yang dijajah itu adalah kesultanan-kesultanan Islam dari Aceh sampai Tidore. Tidore itu baru masuk ke Indonesia tahun 51. Wilayah Tidore itu sampai Papua Barat. Itu yang namanya pulau-pulau di pulau-pulau Raja Ampat yang terkenal itu yang memberi nama itu adalah Sultan Tidore. Makanya saya bilang konflik di Papua ajak itu Kesultanan Tidore karena punya sejarah panjang dalam konteks itu. 1-2 Hindu memang pada saat ini. Ini sangat penting kayak gitu. Indonesia adalah the most populous Muslim country in the world. Negara Muslim terbesar di dunia. Kaya raya. Penduduknya banyak sekali. Tapi umatnya, rakyatnya miskin. Kenapa? Karena itu tadi Bang Rizal bicara. 1% penduduk menguasai 49% kekayaan. 10% penduduk menguasai 75% kekayaan. 1% penduduk menguasai 72% tanah. Persoalannya tanah di IKN itu siapa yang punya? Para bandar. Kan ratusan ribu di ring 1, ring 2, dan pejabat. Nah, ini di dalam konteks itu. Kalau kita lihat di dalam konteks ini. Nah, dari kacamata politik, pertama regulasi DPR. Kok DPD-nya nggak diajak? MPR-nya dalam konteks MPR kok nggak diajak bicara? Di mana posisinya? Kenapa hanya cuma undang-undang DPR? Ini kalau baru bicara perwakilan rakyat. Ya. Jadi kalau kedaulatan rakyat ini kita ambil lagi, itu haknya dalam ilmu politik. Rakyat bisa mengambil kembali kedaulatannya kalau pemimpinnya tidak deliver, tidak memberikan yang namanya melaksanakan. Emang dulu janjinya ada pada saat pemilu? Kan nggak ada. Janji dulu. Janjinya kan yang dihisap nanti pada saat yaumil hisab. Janji SMK, janji apalagi? Bail out, buyback, Indosat, bukan janji bikin ini. Terus ada yang mengatakan Bosro, tapi kan ada pidato ini. Itu bukan ini, itu cuma pidato pemberitahuan, bukan minta izin dalam konteks itu. Jadi DPD dihilangkan. Nah, kalau tadi bicara tentang regulasi, anggaran tadi, saya itu Menteri Keuangan nanti kalau utangnya sudah menumpuk, mau bikin ibu kota baru, istana dijual. Siapa yang akan beli? Nah, ini kan ngawur semua di dalam konteks itu. Tanah milik siapa? Tadi ya, tanahnya milik siapa? Ternyata tanah milik bandar dalam konteks itu. Jadi regulasi rakyat pada saat era COVID pandemi, rakyat kehilangan pekerjaan, lapar, stres, tapi kemudian anggaran 1.500-an, saya nggak tahu Bang Rizal, tapi kemarin dikatakan katanya sampai 1.500 triliun yang akan dibangun. Memang 400 triliun di awal, tapi kemudian berkembang dari mulai bicara ternyata harus pakai dana mana, dana hutang lagi. Hutangnya kemana? Cina
atau Washington, poros Jakarta Beijing atau Jakarta Washington. Nah, ini juga persoalan. Terus tadi karena saya politik juga bicara geopolitik, ini sangat penting nih Pak, Angkatan Laut ya. Yang namanya Selat Malaka itu tidak masuk di dalam mappingnya strategi kelautan, strategi keamanan kedaulatan Indonesia. Kenapa? Indonesia punya yang paling panjang namanya Selat Malaka, tapi Singapura yang paling untung. Dan sekarang katanya Hong Kong menguasai laut-laut kita, maritim dalam konteks itu izinnya. Sementara kalau udara dengan FIR itu Singapura dalam konteks ini. Padahal kita bicara tentang connectivity war. Connectivity war, perang itu finance, migrasi. Makanya kenapa TKA datang ugal-ugalan kalau menurut saya. Pada saat rakyat pandemi dirumahkan semua, tapi TKA datang dengan izin dari para pejabat. Kenapa? Ini bagian dari connectivity war. Jadi kalau Anda nanti pegawai tidak mau dipindahkan ke sana, maka ada sudah TKA-TKA yang katanya akan ditaruh di sana. Untuk apa? Ya, jadi perang dagang, perang IT, perang farmasis, vaksin, perang dan lain-lain, migrasi dan sebagainya, itu yang disebut connectivity war. Nah, persoalannya wilayah itu kalau tadi proyek, siapa yang dapat proyek energi PLN-nya, siapa yang proyek membangun itu, ada nggak tendernya? Kalau sampai ratusan triliun, tendernya itu seperti apa? Nah, jangan sampai kemudian bolim pada saat yang namanya pejabat yang karena sistem ya, kayak DPRD 50 juta, 12,5 juta yang kasus DPRD Batu itu 12,5 juta. Ya, di KPK kan sementara ini nanti ratusan triliun nggak pakai tender-tenderan. Nah, itu KPK ini harus melihat. Jadi semua kondisi. Belum lagi kalau kita bicara kondisi. Betul nggak? Recording in progress. Terus terakhir penduduk. Tadi yang saya katakan, apakah ini nanti akan dan siapa mereka? Ya, karena itu tadi connectivity war itu salah satunya melalui migrasi. Makanya dengan TKA-TKA yang datang dan ternyata masih mereka itu adalah rakyat terlatih, artinya mereka sebetulnya sudah dilatih menjadi tentara. Di Kalimantan Barat, Pontianak, karena sebagian besar itu Cina, itu setiap hari ada yang namanya ilegal. Keluar dari bandara, dia bisa punya KTP dengan harga sampai 15 sampai 25 juta. Itu tiap hari. Kenapa Kalimantan Barat? Karena di sana banyak sekali Chinese Indonesia. Sehingga kalau keluar dari bandara dianggapnya menjadi orang Indonesia. Nah, pegawai, nah ini yang tadi dikatakan, bisa enggak nanti pegawai gimana? Ya kan? Kan banyak pegawai negeri yang perempuan. Dia harus pisah dengan anaknya, pisah dengan suaminya, keluarganya. Ini bagaimana? Berapa dari 90-an lembaga negara, kemudian ditambah 80-an kedutaan plus 8-an multilateral seperti ASEAN, UN dan sebagainya kan harus pindah semua. Jadi solusinya gimana? Tahun 2010 saya sudah pernah menulis artikel di majalah di jurnal Ilmu Pemerintahan ya, di Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia. Saya katakan bukan memindahkan ibu kota tapi urban reform. Jadi yang dipindahkan itu adalah pusat-pusat ekonomi ya. Jadi Medan dijadikan apa? Palembang, Pekanbaru, Batam, Banten, Makassar, Banjar, Pontianak, Balikpapan, sampai kepada Ambon, Tidore, Ternate, Jayapura. Masing-masing ini jadikan sentra-sentra ekonomi. PLN pindah headquarters, PNN pindah headquarters, perbankan pindah Surabaya, headquarters, energi headquarters, Bulog dan sebagainya. Jadikan pusat-pusat itu sehingga orang tidak harus datang di Jakarta. Banjir, pandemi, kemudian penyakit, banjir. Tadi baru saja jam berapa ada gempa, kemudian kebakaran, itu semua adalah sebetulnya ujian dari Allah. Ya. Jadi kalau Anda tidak tingkatkan iman dan takwa, ya itu adalah ujian. Tapi ada ujian lagi yang kadang-kadang tidak pernah kita bahas. Apa?
kita dikirimi Allah adalah pemimpin yang zalim. Maka ini perjuangan yang luar biasa bagi kita semua. Mudah-mudahan bagaimana caranya? Mari kita bergandengan tangan. Oligarki ekonomi sudah menyandra oligarki politik, maka kita selamatkan lembaga-lembaga politik ini supaya dia kembali kepada tujuan bernegara, melindungi segenap tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mensejahterakan rakyat bangsanya sendiri. Yeah. Nah, kalau kita kembali ke sana kepada Pancasila, sila-sila itu dipraktekkan, bukan cuma jadi jargon, saya Pancasila, saya Bhinneka, tapi kalau enggak Pancasila sama sekali. Saya pikir itu mudah-mudahan berguna. Kalau salah mohon maaf. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Husnul Mar'iyah PhD. Jadi beliau berulang kali menyampaikan bahwa ini adalah tanggung jawab akhirat ini para pemimpin ini. Kanjeng Nabi menyampaikan Afdhul jihad kalimatul haqqin indal sultanin jair. Nah, sebaik-baik jihad itu adalah menyampaikan peringatan kepada penguasa yang zalim. Nah, tadi beliau sudah sampaikan banyak connectivity war terkait dengan pilihan kebijakan turnkey project. Nah, banyak lagi urusannya itu nanti. Ya, saya